Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas, berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 sampai tahun 1924. Arsitektur bangunan ini dirancang oleh tim yang dipimpin oleh J. Gerber, Jero, dan J. Hendrikse, serta Gemeente Bandung yang diketuai oleh V. Alex Lurs. Gedung Sate mempunyai gaya arsitektur hybrid, perpaduan antara beberapa gaya arsitektur di beberapa bagian. Gedung ini menggunakan model Renaissance Italia. Desain jendela mengusung konsep Moro Spanyol, dan bagian atap yang mengadopsi arsitektur Asia seperti pura di Bali. Pembangunan Gedung Sate merupakan bagian dari program pemindahan pusat militer pemerintah Hindia Belanda dari Meester Tornalis ke wilayah Bandung. Gedung ini dirancang dalam satu komplek perkantoran untuk instansi pemerintah Gouvernementsbedrijven GB. Saat itu, Gedung Sate merupakan gedung kantor Departemen Verkeer en Waterstaat, Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan, dan di sisi timur laut terdapat gedung Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienste, Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon. Menurut Roni Indra Laksana, edukator Museum Gedung Sate bercerita, pada tanggal 24 November tahun 1945, tentara Gurkha dan NDCA sudah tiba dan mengepung Gedung Sate. Pada 3 Desember tahun 1945, pertempuran itu terjadi. Gurkha dan NDCA adalah tentara dari Nepal yang disewa oleh Inggris. Suara mars tentara, kegaduhan kendaraan mereka menjadi suara yang mengintimidasi para pejuang di dalam Gedung Sate. Mereka bersenjatakan kukri, jenis parang khas Nepal dan senapan laras panjang, Enfield Mk1 dan Mk2 asal Inggris. Kehadiran tentara Gurkha, Divisi Maharata 23, membuat masyarakat dan para pegawai cemas. Kegelisahan menggeliat para karyawan yang berada di Gedung Sate. Namun, beberapa dari mereka, tepatnya sekitar 21 orang berpikir lain. Mereka ingin mempertahankan Gedung Sate atas nama Republik Indonesia dari ancaman pasukan Gurkha. Harga kemerdekaan yang sudah diproklamirkan dan dijaga oleh Indonesia harus dipertahankan. Kemudian, pada 3 Desember tahun 1945 pukul 11 pagi hingga 14 siang, pasukan Gurkha dan NDCA menyerbu masuk Gedung Sate. Terjadilah pertempuran tak seimbang. Tentara Gurkha dan NDCA mengepung 21 pemuda di dalam Gedung Sate. Mereka yang disebut perwakilan Angkatan Muda, Pekerjaan Umum pun pergi ke markas Majelis Dewan Perjuangan Priangan NDPP di Gang Asmi pada tanggal 29 November tahun 1945 dengan berbekal revolver yang diberikan oleh Majelis Dewan Persatuan Priangan NDPP. Mereka pun lekas menyerang balik tentara-tentara tersebut. Sutoko, yang saat itu mengepalai NDPP, memberi nasihat untuk mundur dan dianjurkan untuk mempertahankan kota Bandung Selatan saja. Sutoko berkata, "Jangan, tidak usah, kita melawan mereka dari sini saja." Karena mereka tetap berkeyakinan penuh dan ikhlas untuk mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha. Perdebatan dihentikan ketika salah satu dari mereka, Didi Hardianto Kamaga, berkata, "Saya dan kawan-kawan sanggup untuk mempertahankan kantor kami. Kami datang hendak meminta izin dan meminta senjata." Selama 4 jam pertempuran, satu persatu dari mereka pun jatuh. 7 pahlawan gugur. Sisanya, sebanyak 14 orang dari mereka mundur. 7 pahlawan tersebut dikubur dalam satu lubang di belakang halaman Gedung Sate yang sekarang menjadi lapangan tenis. Pada tahun 1952, 3 jasad dari 7 pemuda tersebut ditemukan. Namun 4 jasad belum ditemukan sampai sekarang.